Ayahku akan kembali. Dia tidak mati. Ayahmu sudah meninggal. Pasrah saja. Ada apa? Kalau tidak, kau juga cepat mati saja. Baik. Seperti ini kau bisa. Tianlong Xiaosu. Kau Xiao Yao. Xiao Yao. Kau sampah ini. 5 tahun tak bertemu. Kau semakin berani ya. Berani juga kau datang ke rumah kami. Kau gila. Apakah kau ayahku? Ya, aku ayahmu. Bisakah kau ceritakan namamu padaku? Namaku Xiao Kuo. Ibu memanggilku Kuo Kuo. Nenek, bibi, dan paman. Panggil aku anak haram. Guo. Kau bukan anak haram. Kau punya ayah dan ibu. Nanti kalau ada yang berani memanggilmu anak haram lagi, katakan pada ayah. Ayah akan mengurus mereka. Xiao Yao, aku sedang berbicara padamu. Kau pura-pura tidak mendengar. Apa kau tuli? Ku bilang padamu. Sekarang juga kau berlutut dan minta maaf padaku. Siapa tahu. Aku akan meminta ibuku untuk memaafkanmu. Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, nanti kalau bibi sudah pulang, kamu dan anak harammu itu tidak akan mendapat hasil yang baik. Ya sudah, Kuo, dengarkan papa, ya, pejamkan matamu, baik. Wei Ming. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Xiao Yao, kau tahu siapa dia? Kau bahkan berani melakukan ini. Dia juga tunanganku, Yang Wei Ming. Dia juga putra keluarga kaya di Jiangcheng. Ku beritahu kau, aku belum selesai denganmu. Aku sudah bilang tadi. Siapa lagi yang berani memanggil putriku anak haram? Aku akan menghajarnya. Ayah, aku sudah bisa membuka mata. Sudah, Guo. Ada apa ini? Ada apa, Ibu? Akhirnya kau kembali. Lihat, Xiao Yao, 5 tahun tidak pulang. Pulang langsung membawa Wei Ming. Sudah babak belur begini. Kamu tidak boleh tinggal diam saja. Bu, lihat, dia memukuli saya. Kamu masih tahu jalan pulang. Begitu pulang, langsung berkelahi di rumah kami. Memukuli orang. Kamu benar-benar menganggap dirimu orang penting. Sudah keterlaluan, ya, kau. Kau berani memukul Wei Ming. Nenek, jangan marahi papa. Paman yang menyuruhku memanggilnya anak haram. Papa hanya membalasnya. Diam kau. Memang kenapa aku memanggilmu anak haram? Memang kau begitu. Tadi sudah kukatakan. Siapapun yang berani menyebut anak perempuanku anak haram, akan kuhabisi dia. Kau, dasar kau, Xiao Yao. Kau pergi selama 5 tahun. Begitu kembali kau malah berani sekali, ya, kau. Kau keluar dari sini. Ini rumah Yuking. Aku tidak akan pergi. Ini juga rumahku. Selama aku masih di sini, Sang Yuking tidak berhak mengaturku. Anak durhaka itu berani bicara. Aku tidak mau banyak bicara denganmu sekarang. Aku ingin bertemu Yuking. Kakakku tidak di rumah. Cepat pergi. Kakakmu kemana? Cepat katakan. Dia pergi ke restoran Hongfu untuk rapat. Cepat pergi. Pak Li, saya hari ini benar-benar tidak bisa minum lagi. Saya sudah minum banyak. Anda lihat. Kontrak itu. Xiao Jiang. Kalau menurut saya sih, kalian anak muda ini terlalu terburu-buru. Kalian ingin mendapatkan kontrak kerjasama dengan Sheng Mei. Dengan perasaan seperti ini. Aku mengerti sekali. Tapi, bukankah sedikit, kalian harus menunjukkan itikat baik. Tuan Li, kesungguhan keluarga Jiang kami benar-benar tulus. Tuan tenang saja. Tapi saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Minuman ini hari ini.
Jiang Yuking. Kau masih berpura-pura denganku di sini. Aku sudah mendengarnya. Posisi kamu di keluarga Jiang tidaklah terlalu baik, kan? Bagaimana kalau kamu temani aku satu malam? Kontrak ini, hari ini akan langsung kutandatangani untukmu, Tuan Li. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Jiang Yuking. Sekarang kau berpura-pura polos di hadapanku. Ya, kau masih punya suami yang tidak berguna. Sudah bertahun-tahun tidak pulang, ya. Kalau begitu begini saja. Kalau kau sangat membutuhkannya, malam ini aku akan memenuhinya. Silakan. Siapa itu? Yuking tidak apa-apa, kan? Xiao Yao. Yuking, apakah aku bermimpi lagi? Kenapa aku mimpi lagi tentang pria menyebalkan ini? Tuan muda, ini direktur pemasaran dari grup Shengmei. Bagaimana menurut Tuan muda? Bagaimana menurutmu? Mau disimpan untuk tahun baru? Ya, Tuan. Bawahan salah. Botol kaca? Tidak. Melihatnya memakannya. Yuking, kau sudah bangun. Aku sudah kembali. Kau pergi selama 5 tahun. Sekarang kau sudah kembali. Kau tahu bagaimana kita melewati 5 tahun ini. Kau tahu betapa sulitnya kita. Kau tahu bagaimana kita melewatinya dengan susah payah. Yuking, aku tahu. Sekarang aku sudah kembali. Dengan kehadiranku, semuanya akan baik-baik saja. Kau juga berkata seperti itu waktu itu. Kau bilang kau akan segera kembali. Tapi setelah pergi, ternyata 5 tahun. Kata-katamu. Aku tak percaya. Yuking. Kali ini benar-benar. Oh iya. Bukankah kau ingin kontrak dari perusahaan Shengmei? Aku sudah menyuruh orang mengantarkannya. Silakan lihat. Ini benar. Tentu saja ini benar. Apa aku masih bisa memberikanmu yang palsu? Dengan kontrak ini, hari-hari kita di keluarga Jiang akan jauh lebih baik. Xiao Yao, aku tidak peduli bagaimana kau mendapatkan kontrak ini, tapi aku harap kau tidak menipuku kali ini. Aku harap kau tidak membohongiku kali ini. Pak, aku dengar. Proyek dari grup Shengmei itu, kayaknya sudah ditandatangani oleh Jiang Yuking. Benarkah? Proyek itu kan besar sekali. Jadi Jiang Yuking bisa mendapatkannya. Ya. Berita ini saya dapat dari teman saya di grup Shengmei. Dia memberitahu saya, sangat bisa diandalkan. Intinya, pesanannya sebesar itu. Jiang Yuking benar-benar beruntung. Kalau tidak, ayah, bagaimana kalau ayah berikan daftar ini padaku. Sekalian saja memecat Jiang Yuking. Lagi pula nenek juga tidak menyukainya. Keluarga paman kedua. Chen He, segeralah selesaikan penandatanganan kontrak Shengmei. Nanti nenekmu pasti akan sangat senang. Ya, aku pasti akan mengurusnya. Pasti akan kuurus. Xiao Yao. Kita pulang saja, yuk. Rumah ini kamu pinjam dari siapa sih? Jangan sampai kotor. Tidak apa-apa. Meskipun ini bukan milikku, tapi kau boleh tinggal selama yang kau mau. Kita pulang saja. Halo. Dasar apa? Kalian. Halo, ada apa? Saya dipecat oleh perusahaan Jiang.
Dipecat. Mereka apa haknya memecatmu? Apa jangan-jangan mereka belum tahu kau mendapatkan proyek dari Sheng Mei? Mereka tahu. Mereka bilang proyek Sheng Mei. Tidak perlu aku yang bertanggung jawab. Akan ada orang lain yang akan mengurusnya. Yuking, jangan sedih. Tunggu saja sampai mereka memohon padamu. Maksudnya apa sih? Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Saya Jiang Chenhe dari perusahaan Jiang. Hari ini saya datang untuk bertemu kembali dengan Sheng Mei. Mari kita bicarakan kontraknya. Wakil Presiden, saya permisi untuk menyela sebentar. Saya ingin tahu, dari mana Anda mendengar bahwa perusahaan kami, Sheng Mei, akan bekerja sama dengan perusahaan Anda, Jiangxi, tentang itu? Tentu saja ada sedikit informasi tidak resmi, maka aku juga akan jujur padamu. Kabarmu benar. Memang kami, Sheng Mei, memang akan bekerja sama dengan perusahaan Jiang Anda, tetapi kami hanya akan bekerja sama dengan perusahaan Jiang. Nona Jiang Yuking. Apa kalian salah paham? Saya ini wakil direktur utama Jiang Corporation, Jiang Chenhe. Jiang Yuking itu siapa? Dia hanyalah seorang kepala bagian di departemen penjualan. Kami, Saint Mei, hanya bernegosiasi dengan Nona Jiang Yuking. Silakan kembali. Silakan, Tuan Muda Jiang. Aku benar-benar tidak mengerti. Jiang Yuking itu siapa sih? Bagaimana bisa grup Sheng Mei begitu tertarik padanya? Apa aku, wakil presiden Jiang ini, masih kalah dari Jiang Yuking? Nenek datang. Bu, kenapa ibu datang? Ada apa? Bilang lewat telepon saja sudah cukup. Silakan duduk. Saya bertanya kepada kalian, perusahaan kita, Jiangxi, dan kontrak dengan grup Sheng Mei. Apa kau sudah mengacaukannya? Bu, bagaimana kau tahu? Nenek mengatakannya. Semua gara-gara Jiang Yuking dari keluarga paman kedua. Seandainya bukan karena dia, kontrak kami dengan Sheng Mei tidak akan gagal. Kau memang terlalu terburu-buru. Baiklah, tunggu saja Jiang Yuking itu membubuhkan tanda tangan di kontrak. Kalian baru memecatnya. Juga tidak terlambat. Lupakan saja. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita memulihkan pesanan dari grup Sheng Mei. Kita hari ini pergi bicara dengan Sheng Mei. Dia sama sekali tidak menghiraukan kita. Memalukan sekali. Iya, Bu. Aku juga sudah menelepon Sheng Mei. Tapi dia bahkan tidak memberi muka pada aku, Ketua Jiang Corporation, sekalipun. Kalian tidak bisa mengatasinya. Tidak bisakah kita melibatkan Jiang Yuking dari keluarga kedua? Tapi, Jiang Yuking itu sudah kuberitahu bagian kepegawaian bahwa dia dipecat. Dipecat. Dia, Jiang Yuking, bukan orang dari perusahaan Jiang. Bukankah dia masih keluarga Jiang? Masih berani melawanmu, kepala keluarga Jiang? Kakak, kenapa hari ini punya waktu untuk mampir ke sini? Ada sesuatu ya? Bude, hari ini aku dan ayahku datang untuk menemui Yuking. Ada urusan dengan Yuking. Ada urusan apa dengan Yuking sih? Yuking sudah dipecat oleh kalian. Kalian masih mencarinya untuk apa? Kalian memecat Yuking. Ini sebenarnya bagaimana sih? Kakak, ayah Yuking meninggal sejak lama. Kau tidak boleh mengabaikan kami. Adik ipar, kejadiannya tidak seperti yang kau pikirkan. Itu kesalahan bagian kepegawaian perusahaan. Kita semua satu keluarga. Bagaimana mungkin Yuking dipecat? Syukurlah. Kalian berdua datang hari ini hanya untuk membicarakan hal ini. Dan satu hal lagi. Yuking. Perusahaan Jiang dan Sheng Mei kita. Dokumen itu. Lebih baik kau yang pergi. Apa? Daftar pesanan Sheng Mei. Bukankah perusahaan sudah bilang, sudah menugaskan orang lain untuk menangani ini? Kurasa kalian tidak mencapai kesepakatan? Ya.
Kami mempertimbangkan pesanan ini. Sebelumnya selalu kamu yang tangani. Jadi, lebih baik kau yang pergi saja. Maaf ya. Aku sudah bukan lagi orang perusahaan Jiang. Jadi, proyek Sheng Mei, kalian urus sendiri saja. Aku tidak akan pergi. Kau. Yu King, apakah kamu masih marah karena kesalahpahaman sebelumnya? Paman di sini ingin menjelaskan. Itu kesalahan bagian kepegawaian perusahaan. Kami tidak bermaksud memecatmu, kakak. Kau kira aku, Jiang Yu King, ini orang bodoh. Kalian sebelumnya ingin mengambil keuntungan. Kau kira aku tidak menyadari itu. Sekarang pesanan Sheng Mei bermasalah. Baru ingat aku. Aku katakan padamu, kali ini aku tidak akan pergi. Jiang Yu King, ku bilang padamu. Hari ini kita bukan untuk bernegosiasi denganmu. Kita memang tidak akan pergi. Lalu kau bisa apa? Kau sampah? Ikut campur apa? 5 tahun tak bertemu masih saja sampah. Kau tidak boleh bicara seperti itu padanya. Apa yang kukatakan salah? Bukankah keluargamu selama ini bergantung pada dividen saham perusahaan Jiang dan gajimu untuk hidup? Kau juga sudah bertahun-tahun menjadi orang yang tidak berguna. Sudah memberi keluargamu uang sepeser pun. Seorang pria, bahkan tidak bisa menghidupi istri dan anak-anaknya sendiri. Kalau bukan sampah, apalagi? Jiang Yu King, aku beritahu kau. Kontrak Sheng Mei hari ini, kau harus tanda tangani untukku. Kalau tidak, nenek dan ayahku. Nanti saham kalian juga akan kami ambil kembali. Itu tidak boleh, itu tidak bisa. Keluarga kami bergantung pada dividen saham ini. Untuk hidup, kalian tidak boleh mengusirku dari keluarga Jiang, dan juga tidak boleh mengambil sahamku. Adik ipar, mengusir atau tidak mengusirku dari keluarga Jiang, apakah kalian akan menarik kembali saham keluarga kalian? Itu semua tergantung pada Jiang Yu King di keluargamu. Jiang Yu King, apakah kau merasa sayapmu sudah kuat? Kau harus segera urus. Sekarang juga. Dan selesaikan negosiasi kontrak dari grup Sheng Mei itu untukku. Kalau tidak, kalau begitu, jangan anggap aku ibumu lagi. Ibu. Yu King, pergilah. Percayalah padaku. Pergi atau tidak, terserah kamu. Jangan anggap aku ibumu lagi. Baiklah, aku pergi. Ayah, tenang saja. Kontrak dari Departemen Hukum sudah saya periksa. Santai saja. Kali ini kita mempertimbangkan pemecatan Jiang Yu King lagi. Tidak masalah juga. Karena pihak Sheng Mei tetap harus dipenuhi. Kalau tidak, dendawan prestasi itu jumlahnya tidak sedikit. Loh, aku tidak percaya. Dia, Jiang Yu King, masih bisa membalikkan keadaan. Suaminya yang tidak berguna itu kembali. Lalu bagaimana? Bukankah tetap harus mengikuti pengaturan kita? Jadi, Chen He, kau suruh bagian kepegawaian memindahkan jabatan Jiang Yu King. Pindahkan dia ke gudang. Menjadi administrator paling dasar saja. Ini juga sebagai latihan untuknya, kan? Lagi pula kita tidak memecatnya. Ini bukan kita. Nona besar keluarga Jiang, ya. Ada apa di sini? Menjadi penjaga gudang. Dia kan orang keluarga Jiang kalian. Lihat saja pakaiannya. Seragam kerja yang kotor sekali. Sama saja seperti orang miskin lainnya. Bagaimana? Menjadi pustakawan. Bahkan bertemu wakil presiden Jiang kita. Bahkan tidak bisa menyapa. Apakah ini etos kerja kamu? Chen He, aku benar-benar tidak mengerti keluarga Jiang kalian. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Sama sekali tidak punya sopan santun. Jiang Yu King, aku memberitahumu. Jangan kau kira kau sudah menandatangani kontrak dari Shen Mei Group itu, lalu menjadi hebat sekali. Siapa yang tahu metode curang apa yang kau gunakan? Metode yang tidak terhormat. Masih saja berpura-pura suci di sini. Aku, Jiang Yu King. Aku beritahu kau, selama aku masih di perusahaan Jiang, kau tidak akan pernah bisa naik jabatan. Inilah yang kau lakukan dulu, yang menyebabkan aku dan ayahku berakhir seperti ini. Jiang Chen He, kau jangan keterlaluan. Keterlaluan.
Sekarang kau baik-baik saja, kan? Bekerja di sini. Lagi pula aku tidak memecatmu. Di mana letak keterlaluannya? Seorang pustakawan kecil. Tidak mungkin. Aku, wakil direktur perusahaan Jiang. Harus kau yang lakukan. Jiang Chenhe. Perusahaan Jiang di tangan kalian. Cepat atau lambat akan hancur. Jiang Yuking, kau tahu apa yang kau katakan. Cepat minta maaf padaku. Kalau tidak, memecatku? Ya. Ku beritahu kau. Aku berhenti kerja. Kok kalian sudah pulang? Bu, aku sudah mengundurkan diri. Kau gila. Kau sudah bicara dengan siapa sebelum mengundurkan diri? Kalau kau mengundurkan diri, lalu bagaimana dengan keluarga kita? Kau gila. Kau sudah bicara dengan siapa sebelum mengundurkan diri? Kalau kau mengundurkan diri, lalu bagaimana dengan keluarga kita? Benar sekali, kakak. Kenapa kamu tiba-tiba saja mengundurkan diri? Kamu sudah mengundurkan diri. Paman mungkin saja akan mengambil semua saham kita. Lalu bagaimana nasib keluarga kita? Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Sekarang juga pergi minta maaf pada pamanmu. Katakan saja tadi kamu sedang kalut. Kau tidak mengundurkan diri. Cepat pergi. Ibu, kalian ini sedang apa sih? Kau tahu bagaimana paman memaksaku. Aku tidak akan memohon padanya. Mereka bisa memaksamu bagaimana? Kita semua satu keluarga. Kamu harus pergi sekarang juga. Aku akan membawamu menemui nenek sekarang juga. Cepat, ikut aku. Kalian mau ngapain? Kita mau ngapain? Apa urusanmu? Cepat sana pergi dari sini. Yuking sangat kuat kemampuannya. Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Kau ini orang tidak berguna, tapi mulutmu besar sekali. Kemampuan Yuking. Tidak mungkin ada perusahaan lain yang akan merekrutnya. Dia menganggur. Lalu bagaimana kita ke depannya? Kemampuan Yuking. Aku percaya padanya. Kalian benar-benar membuatku sangat marah. Tugas melayani nyonya. Sudah saya atur. Perkara ini kau urus. Paham? Hanya saja, Tuan disalahpahami oleh nyonya. Dan bahkan diatur menjadi suami rumah tangga. Tidak perlu dijelaskan. Sekarang belum waktunya. Sekarang aku harus menjadi pengawal bayangannya. Untuk selalu melindungi keselamatannya. Anda pergi mungkin kurang tepat. Lebih baik saya yang mengatur orangnya. Nanti kalau kamu sudah punya orang yang kamu cintai, kamu akan mengerti. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sendiri. Kita, Guo. Kok cantik sekali ya? Halo, selamat siang. Apakah Ibu Jiang Yuking? Saya? Ini siapa ya? Saya Wang Jinde dari Delong Group. Wang Jinde dari Delong. Bapak adalah Tuan Wang dari Delong Group. Lama saya mendengar nama Bapak. Ada keperluan apa Bapak menghubungi saya? Kami sudah mendengar tentang kemampuan kerja Ibu Jiang, yang sangat baik. Maka dari itu, telepon ini bertujuan, utamanya untuk mengajak Ibu bekerja di Delong. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik mengundang saya untuk bekerja di Delong. Tuan Wang, jika saya pergi, pihak Anda dapat memberikan saya jabatan apa? Kemampuan kerja Anda. Saya bermaksud untuk menunjuk Anda di Delong, menjabat posisi Wakil Presiden. Wakil Presiden Delong-Delong. Baiklah, sudah diputuskan. Saya harap Anda segera bergabung, menantikan kedatangan Anda. Ada apa dengan Mama? Guo. Mama mendapat pekerjaan lagi. Ibu hebat sekali. Secepat ini sudah dapat pekerjaan baru. Tuan Muda. Pekerjaan Nyonya Tuan Muda. Sudah diatur dengan rapi. Wakil Presiden di Delong Group. Delong Group. Jangan khawatir, Tuan Pemimpin. Grup Delong adalah perusahaan yang kita, Tianlong Dian, kuasai. Di dalam negeri, juga termasuk perusahaan besar. Mengelola industri peternakan, dan juga real estate, sekuritas, logistik, serta beberapa bidang lainnya. Baiklah. Kau atur saja. Ingat. Sama sekali tidak boleh membiarkan Yuking menderita sedikit pun. Tuan Muda, bawahan mengerti. Tuan Muda, ada satu hal lagi,
Yang mulia, perlu dilaporkan. Katakanlah. Yang Wei Ming itu, tampaknya berniat jahat terhadap Tuan Muda. Yang Wei Ming adalah tunangan adik perempuan Tuan Putra Mahkota. Yang Wei Ming dari keluarga Yang Wei Ming. Apakah dia ingin mati? Kami menyelidiki. 6 bulan yang lalu putri kecil jatuh ke danau buatan di kompleks perumahan secara tidak sengaja. Yang mendorongnya adalah Yang Wei Ming. Ini adalah rekaman dari kamera dashboard mobil. Yang Wei Ming. Dia harus mati. Pergi. Awasi Yang Wei Ming dengan ketat. Bukan hanya dia, tetapi juga seluruh keluarga yang di balik Yang Wei Ming. Pasti ada yang menyuruhnya. Carikan untukku. Siapapun itu, aku mau dia mati. Itu Tuan Istana. Bu, beritanya benar. Jiang Yuqing, perempuan sialan itu, setelah mengundurkan diri dari perusahaan kita, Jiang, ia bergabung dengan Delong Group. Tetap saja posisi wakil presiden Delong. Nenek, kupikir gadis kecil Jiang Yuqing itu sudah lama mengincar untuk meninggalkan perusahaan Jiang kita. Aku hanya tidak mengerti. Delong Group perusahaan sebesar itu. Bagaimana bisa membiarkan gadis kecil sialan itu untuk menduduki posisi wakil presiden? Aku tidak peduli bagaimana dia sampai di posisi itu. Posisi wakil presiden Delong Group. Hanya cucuku, orang sehebat dia, yang pantas mendudukinya. Maolin, panggil gadis itu kemari. Hari ini juga aku akan membuatnya, Jiang Yuqing, melepaskan posisi ini. Tetap saja nenek yang terbaik. Kau ini, sudahlah. Kalian berdua masuk dulu saja. Nanti akan menemani nenek. Kau yakin tidak perlu aku? Mau ikut denganku? Mereka tidak terlalu menyukaimu. Kau masuklah. Mereka pasti akan mengatakan hal-hal yang tidak enak didengar. Aku tidak ingin kau mendengarnya. Tetap saja istriku yang paling menyayangiku. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di depan pintu. Benar, sudah larut begini. Mereka mencari kamu, ada apa ya? Ini aku benar-benar tidak tahu. Masuk saja, nanti juga tahu. Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah. Nenek. Yuqing. Sebentar lagi aku memanggilmu. Ada urusan, nenek. Aku mendengar. Grup Delong mengajakmu menjadi wakil presiden. Benarkah itu? Memang benar. Yuqing. Sudah menikah dan punya anak juga. Kukira suamimu itu tidak berguna. Suamimu sudah kembali. Kau seharusnya di rumah mengurus suami dan anak. Benarkan begitu? Aku. Jadi, menurut nenek, posisi wakil presidenmu di Delong itu, biar kakakmu saja yang menggantimu. Nenek, bagaimana ini bisa? Apa yang tidak boleh? Bukankah aku sudah banyak bicara padamu? Apakah kau tidak mendengarkannya? Nenek. Delong yang meminta saya untuk bergabung. Bukan dia, Jiang Chenhe, Jiang Yuqing. Sekarang, apakah masih ada nenekmu ini? Aku menyuruhmu datang. Bukan untuk meminta pendapatmu, tapi untuk memberitahumu. Nenek, ibu tidak boleh pilih kasih seperti ini. Sudah, diam kau. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, besok pagi juga sahammu di Jiang akan kucabut semua. Keluarga kalian akan kulucuti dari daftar nama Jiang, termasuk almarhum ayahmu. Aku lelah, terserah padamu. Kita pulang saja. Yuqing, ada apa? Denganmu. Aku tidak apa-apa. Kita pulang saja. Baik-baik saja, Yuqing. Ada apa-apa? Ceritakan padaku. Sekarang aku di sini.
Tidak ada yang bisa membulimu. Bahkan keluargamu sendiri. Tidak boleh. Nenek menyuruhku membawa Delong. Posisi wakil direktur. Kuberikan pada kakak sepupuku. Apa? Kau setuju? Nenek berkata jika aku tidak setuju, maka beliau akan mencoret keluarga kita. Dari silsilah keluarga Jiang, saham Tuan Gong akan ditarik kembali. Aku tidak bisa menolak. Sudahlah, Yu King. Jangan menangis. Grup Delong bukan milik keluarga Jiang kalian. Mereka ingin siapa menjadi wakil direktur. Grup Delong akan mengangkat siapapun menjadi wakil direktur. Pesanan Delong itu untukmu. Keluarga Jiang mereka. Semua tidak ada harapan. Tapi Jiang Chenhe, juga di Jiangxi, sebagai wakil presiden, baik itu senioritas, maupun pengalaman, mereka semua lebih kuat dariku. Percayalah padaku, kali ini, keluarga Jiang, pasti akan mendapat malu. Xiao Yao, mengapa kau begitu percaya padaku? Karena aku tahu, istriku paling hebat, kan? Guo. Mama paling hebat. Kalian berdua memang pandai menyenangkan hatiku. Ayo, kita pergi. Selamat siang, Bapak Ibu. Silakan mengisi buku tamu di sana. Registrasi pengunjung. Saya berkata, apakah Anda sedang berbicara dengan saya? Ya, Tuan. Saya sedang berbicara dengan Anda. Silakan Anda ke sana dulu dan lakukan registrasi pengunjung. Anda tahu saya siapa? Berani sekali menghalangiku. Tenang, aku masih perlu melakukan registrasi. Hanya seorang satpam yang tidak tahu diri, sama sekali tidak punya sopan santun. Bahkan Chen Hiku pun berani dihalangi. Kurasa kau ingin dipecat. Baiklah, kau tidak mengenaliku. Itu bukan salahmu, An. Lagi pula aku belum mulai bekerja. Maka aku beritahu kau harus ingat baik-baik wajahku ini. Akulah yang akan segera menjabat sebagai wakil direktur Delong Group. Ingat ya. Dia itu wakil direktur Delong kalian. Saya pacarnya. Sekarang sudah tahu kan? Ketemu kita berdua. Harusnya bagaimana ya? Cepat minggir. Kau. Maaf, Pak. Setahu saya, kami di Delong hari ini tidak ada yang seperti Bapak, wakil presiden yang baru bergabung. Jadi, sebaiknya Bapak mendaftar di sana. Saya bilang, Bapak ini tuli ya. Masih bodoh ya. Identitasku, kan sudah kukatakan padamu. Kau masih berani menghalangiku. Kulihat kau memang sengaja menentangku. Ya, aku malah ingin masuk. Kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Hei, tunggu sebentar. Manajer Chao, ada seseorang yang mengaku sebagai wakil presiden grup Delong ingin menerobos masuk gedung. Tolong atur orang untuk datang. Hei, kukatakan padamu hari ini kau dengan sengaja melawan aku, bukan? Kita lihat saja. Saya, wakil direktur Delong Group ini, hari ini sebenarnya bisa masuk atau tidak? Halo, apakah ini bagian kepegawaian Delong Group? Saya yang akan segera bekerja. Keluarga Jiang, wakil direktur kalian. Satpam bau di bawah. Apa? Ibu kalian naik turun. Baik, baik. Dengar tidak? Kalian orang Delong Group, segera akan turun. Nanti kulihat kau sebenarnya bisa menghalangi aku atau tidak. Lihat kan, ini yang menyambutku. Wakil direktur Delong Group. Kau hebat sekalipun, kau hanya satpam bau. Nanti kita lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Selamat pagi, Tuan Wang. Tadi kau bilang kau wakil direktur Delong Group, Jiang. Apa? Jiang Chenhe. Tapi Delong Group kami tidak memiliki wakil direktur bernama Jiang Chenhe. Tuan Wang, saya. Bukankah saya belum mulai bekerja? Kau sepertinya tidak mendengarkan kataku, ya. Maksudku, Delong Group kami sama sekali tidak punya wakil direktur bernama Jiang Chenhe. Tuan Wang, Anda tidak tahu. Sebenarnya saya mewakili
Adik perempuan saya yang melamar pekerjaan di sini. Namanya Jiang Yuking. Anda bercanda? Ya. Kelompok Delong kami merekrut Nyonya Jiang Yuking. Lalu, apa hubungannya dengan Anda? Begini, Tuan Wang. Nenek moyang keluarga Jiang kami. Keputusan yang dibuat. Jiang Yuking kemampuannya terbatas. Dan juga terikat keluarga. Agar tidak mengecewakan grup Delong kita. Atas kebaikan grup Delong kepada keluarga kami. Maka, saya akan menggantikannya untuk bekerja di sana. Keputusan leluhur keluarga Jiang kalian. Apa hubungannya dengan kami? Grup Delong. Beliau adalah leluhur keluarga Jiang kalian. Bukan leluhur grup Delong kami. Grup Delong kami. Ada ketua dewan direksi. Semua urusan Delong diputuskan oleh mereka. Lagi pula, yang kami pekerjakan adalah Jiang Yuking. Ini dan keluargamu. Ada hubungan apa lagi? Saya sebelumnya selalu di keluarga Jiang kami. Sebagai wakil direktur, saya lebih mampu daripada Jiang Yuking. Lebih berpengalaman. Jadi saya lebih cocok untuk posisi ini. Posisi wakil direktur. Tuan Wang, beri saya kesempatan. Saya katakan, Jiang Chenhe, apakah kepalamu tidak bermasalah? Apakah kamu menganggap ini sebagai sebuah tempat wawancara kerja? Meskipun ini tempat wawancara kerja, kami tidak akan menerima seseorang yang sombong dan angkuh. Mereka meremehkan keamanan perusahaan. Seorang wakil presiden. Tuan Wang, Tuan Wang. Panggil seseorang untuk mengusirnya. Jangan biarkan mereka berdua masuk ke Delong grup lagi. Tuan Wang. Manajer Cao, cepat kirim orang untuk mengundang Wakil Presiden Jiang untuk mulai bekerja. Iya. Yuking, nenekmu kali ini agak berlebihan. Memang agak tidak pantas. Tapi bagaimanapun juga dia adalah kepala keluarga Jiang. Bagaimana kamu bisa membantahnya langsung? Kau langsung saja menyetujuinya. Bukankah lebih baik? Benar juga, Kak. Lihat sekarang. Posisi wakil direktur hilang. Kamu masih juga menyakiti hati nenek. Kenapa kamu selalu membuat masalah sih? Benar juga ya. Kakak. Lihatlah dirimu sendiri. Sebesar apa kemampuanmu? Tidak ada terjemahan yang tepat. Mungkin maksudnya beratnya atau ukurannya masih saja wakil direktur Delong. Apakah kau mampu menghadapinya? Kurasa lebih baik kau cerai saja dengan orang tak berguna itu. Lalu bersama Tuan Muda Liu. Wei Ming, yang kau maksud, apakah itu Liu Cheng? Putra dari keluarga Liu, dari grup Liu. Tuan Muda Liu Cheng. Iya, Tante. Coba pikirkan. Si Liu Xiao ini. Dan Delong ini. Kedua keluarga itu kekuatannya hampir sama. Kalau kakak menikah dengannya, maka keluarga kita tidak akan langsung menjadi kaya raya. Iya, Kak. Cepat cerai dari orang tidak berguna itu. Lalu bertemu dengan Tuan Liu. Kembangkan perasaan kalian. Cukup. Saya punya suami. Saya juga punya anak perempuan. Kalian adalah keluargaku. Berbicara seperti itu, kau rasa pantas. Ada apa yang tidak pantas? Aku ibumu. Yu Mei adalah adikmu. Lalu Wei Ming bagaimana perhitungannya? Dia juga iparmu. Semua keluarga kita. Ada apa yang tidak pantas? Lagi pula, kita bicara panjang lebar untuk apa? Bukankah demi kebaikanmu, kau mengikuti orang yang tidak berguna itu? Ada masa depan apa? Lihatlah. Seorang wakil direktur Delong yang baik, tidak bisa dipertahankan. Xiao Yao bisa membantumu melakukan apa? Benar-benar. Ibu, aku beritahu kamu. Aku tidak akan bercerai. Siapa? Siapa itu? Selamat pagi semuanya. Saya dari Delong Group, divisi besar. Permisi, yang mana? Ibu Jiang Yuking. Saya. Halo, Direktur Jiang. Saya dari Delong Group, Manajer Departemen Personalia. Cao Chuking. Kali ini berani-berani datang. Adalah untuk mengundang Bapak Ibu ke Delong Group, untuk mengurus pendaftaran kerja. Pendaftaran kerja. Manajer Cao, ya. Apakah Anda salah? Ini Yuking keluarga kami. Sudah memberikan posisi wakil direktur ini kepada sepupunya, Jiang Chenhe. Lihat, apakah ini? Kami tidak akan salah. Posisi wakil direktur ini, mana ada yang namanya saling mengalah. Sebelum datang, Pak Wang kita khusus bilang,
Tempat ini dikhususkan untuk Nona Jiang. Bukan sembarang orang yang bernama Jiang bisa duduk di tempat ini. Nona Jiang, ayo kita urus. Urusan masuk kerja? Ya, sekarang. Tapi suamiku baru saja mengajak anak-anak belanja. Aku tunggu dia pulang untuk memberitahunya. Boleh ya? Nenek. Grup Delong itu. Ini keterlaluan. Meskipun mereka tidak mengakui aku untuk menggantikan Jiang Yuking, posisi gadis sialan itu tidak perlu menghinaku seperti ini kan? Termasuk juga dari Delong Group, Tuan Wang itu mencaci makiku. Saat itu aku ingin sekali mencari celah tanah untuk masuk ke dalamnya. Malu sekali. Bagaimana bisa seperti ini? Direktur Wang dari Delong juga pernah kutemui. Beliau orangnya sangat ramah. Bagaimana bisa memperlakukan Chen He seperti itu? Meskipun keluarga Jiang kita tidak sebaik kekuatan Delong, dia seharusnya memberi keluarga kita sedikit muka. Kenapa kali ini dia bertindak sekejam ini? Kupikir masalahnya ada pada Jiang Yuking, gadis sialan itu. Bagus sekali. Ternyata gadis sialan itu lagi. Nenek. 2 hari lagi, pesta ulang tahun nenek. Saat itu, banyak sekali tamu yang akan datang. Saya pasti akan membuat Jiang Yuking gadis sialan itu. Tolong hargai aku sedikit. Baik. Nenek mendukungmu. Jangan sungkan padanya. Dia, Jiang Yuking, memang duduk di posisi wakil presiden Delong. Dia hanya cabang keluarga Jiang kita. Selamat, selamat. Baiklah. Adik ipar, paman. Silakan, silakan. Wah, lihat ini. Ini bukannya Tuan Jiang dari Delong Group kah? Tuan Jiang ya. Ada apa hari ini sampai berkunjung ke sini? Keluarga kami merasa terhormat dengan kedatangan Tuan Jiang. Jiang Chen He, jangan keterlaluan. Aku juga keluarga Jiang. Kau masih tahu kau keluarga Jiang? Kurasa kau tidak tahu. Nona besar keluarga Tan kita. Sombong dan berlagak besar. Tempat ini tidak bisa menampung Buddha seperti dirimu. Silakan kembali. Jiang Chen He. Hari ini aku dan Yuking datang untuk memberi selamat ulang tahun. Aku tidak mau berurusan denganmu. Sebaiknya kau minggir. Keluarga Jiang kita kapan? Giliranmu, sampah, untuk ikut campur. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Cepat pergi dari sini. Jiang Chen He, awas ucapanmu. Xiao Yao adalah suami saya. Kami datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada nenek. Dengan hak apa kau mengusir kami? Pamer Tan Long Naosu. Dengan hak apa? Pertanyaan yang bagus. Berkat ayahku adalah kepala keluarga Jiang. Dan aku. Berkat aku, Jiang Chen He, adalah putra kepala suku. Putra kepala suku. Berkat aku, adalah cucu kesayangan nenek. Dasar. Xiao Yao. Kita tidak akan memperdulikannya. Kita sudah selesai memberi selamat ulang tahun pada nenek. Kita pulang? Ya. Baik. Aku menurut kamu. Beruntung sekali, beruntung sekali. Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Lin. Ada apa ini? Wanita cantik begini. Kenapa kau halangi dia masuk? Tuan Muda Lin belum tahu ya? Dia itu. Hanya saja dia adalah salah satu dari keluarga Jiang kami. Hanya orang yang makan gaji buta saja. Masih cantik juga ya? Sudah jadi ibu-ibu anak pula. Mas Jiang, meskipun kau tidak menyukainya, kau juga harus memperkenalkan dia kepada saudara-saudara kita. Lagi pula, ibu-ibu anak itu punya pesona tersendiri. Benar kan, Tuan Lin? Jadi kau sesuka itu ya? Tapi, lihat saja sampah itu. Ada di dekat sini. Berani, Tuan Lin? Bunga yang indah. Ia tancapkan di atas kotoran sapi. Cantik sekali wanita ini. Kok malah menikah dengan suami yang tidak berguna sih, wanita cantik. Nanti kalau begitu, ikut saja denganku. Keluarga kami, keluarga Lin, kan? Xiao Yao, kau berani sekali di pesta ulang tahun nenek, memukul orang. Apa dia tadi mulutnya penuh dengan kata-kata kotor? Kalian tidak mendengarnya.
Bukankah dia pantas dipukul? Apakah kau sudah mengerti? Ini rumah keluarga Jiang. Tuan Muda Lin adalah tamu keluarga Jiang. Kau berani melawan. Cepat, selagi aku masih dalam suasana hati yang baik, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Lin. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Jiang Yuking, kalian keterlaluan. Bagaimana bisa kalian berkelahi di pesta ulang tahun nenekmu? Memukuli tamu pula. Kakak, yang memukuli orang itu adalah sampah itu. Xiao Yao, tidak ada hubungannya dengan Yuking kami. Benar, Paman. Ini ulah sampah ini. Kami tidak ada hubungannya dengannya. Sampah pembuat onar ini. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Lin. Minta maaf sambil berlutut. Cepat. Ibu. Yuking, aku yang akan menangani masalah hari ini. Kau cukup menjaga Guo-Guo saja. Kalau begitu, hati-hati ya. Xiao Yao, apa kau tuli? Kau ini sampah. Cepat minta maaf pada Tuan Lin. Berlutut dan minta maaf. Jangan buat masalah untuk kita. Hari ini aku benar-benar melihatnya. Kalian, keluarga dekat Yuking. Demi kepentingan yang disebut-sebut itu, kalian bahkan bisa mengabaikan orang ini. Penghinaan terhadap Yuking. Kalian sama sekali tidak pantas menjadi keluarganya. Diam kau. Kau, 10 hal makan dan minummu saja bergantung pada kami keluarga Jiang, si sampah. Apa kau punya hak untuk berteriak-teriak di sini? Urusan keluarga Jiang kami. Belum saatnya kau, sampah, ikut campur. Ikut campur dalam urusan ini. Cepat keluar dari sini. Kau pikir kami mau datang ke sini? Kalau bukan karena Yuking yang meminta neneknya untuk merayakan ulang tahun, kami tidak akan datang ke sini. Kami tidak akan datang ke sini. Kalian datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kalau begitu, mengucapkan selamat ulang tahun tidak mungkin datang dengan tangan kosong, kan? Hadiahnya mana? Hadiahnya. Hadiahnya mana? Ini adalah giok putih lemak domba yang luar biasa. Inilah hadiah ulang tahunnya. Kau bocah, keluargamu hanyalah orang yang tidak berguna. Dan mulutmu selalu mengada-ada. Kau tahu berapa harga giok putih lemak domba yang luar biasa ini? Berapa harganya? 700.000 per gram. Kau mampu membelinya, nak? Benar-benar sampah. Iya, Yuking. Aku tahu keadaan keluarga kalian tidak baik, tapi hari ini adalah ulang tahun nenekmu. Kalian bagaimanapun juga, tidak seharusnya memberikan barang palsu ini untuk menipu kami. Xiao Yao. Yuking. Percayalah padaku, ini asli. Aku percaya padamu. Ukiran giok ini palsu. Yang asli harganya jutaan. Jika itu asli, aku akan merangkak dan menggonggong seperti anjing. Jika itu benar, aku akan berguling-guling di tanah seperti anjing. Aku akan merangkak di tanah dan menyalak seperti anjing. Benda semahal itu. Bahkan keluarga-keluarga kaya raya pun tidak mampu membelinya. Yaitu, harta karun seperti ini bukanlah. Kalau punya uang, bisa beli apa saja. Aku tak menyangka ada orang yang seberani ini memberikan barang palsu sebagai hadiah ulang tahun. Benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana? Masih tidak mau mengakui. Yang kau berikan memang barang palsu. Aku lihat kau memang bermulut keras. Orang sampah sepertimu bisa memberikan apa? Sih. Bagaimana bisa dibandingkan dengan hadiah ulang tahun untuk nenek yang Tuan Jiang berikan? Tuan Jiang, apa yang kau berikan sebagai hadiah ulang tahun? Keluarkan dan tunjukkan pada kita semua. Ya, Tuan Muda Jiang. Pasti barang yang luar biasa yang kau keluarkan. Mari kita lihat. Baiklah. Yang saya berikan kepada nenek adalah sebuah guci labu musim dingin giok biru Yongle. Ini luar biasa. Ini adalah guci labu siam glasir biru Yongle. Tahun lalu saya ingat ada yang kualitasnya hampir sama. Terjual seharga 40 juta. Saya ingat hal itu. Saya rasa milik Tuan Muda Jiang ini sepertinya kualitasnya lebih baik. Harga itu bukan barang ajaib sembarangan. Meskipun pemalsunya sangat teliti. Tetapi barang ajaib tetaplah barang ajaib. Tidak bisa disembunyikan. Xiao Yao, aku memperingatkanmu untuk tidak berbicara omong kosong. Kau ini sampah. Apakah kau mengerti tentang barang antik? Kurasa kau hanya ingin semua orang melupakan urusan barang bagus yang kau pegang itu, kan?
Kau benar-benar rendah. Aku tidak separah dirimu. Bisa berbohong dengan mata terbuka. Karena aku berani mengatakan itu adalah barang ajaib. Aku punya buktinya. Bukti? Bukti apa? Kalau punya bukti, tunjukkan saja. Buktiku sangat sederhana. Karena barang asli vas bunga ini sedang dalam perjalanan. Maksudmu apa sih? Maksudku, saya baru saja menelepon. Orang yang memiliki vas asli itu sedang dalam perjalanan. Kau ini sampah, benar-benar menarik, mengirim vas bunga. Tapi aku sudah menghabiskan 50 juta untuk membelinya. Meminta beberapa orang. Aku sudah merepotkanmu. Ini adalah barang asli. Kukatakan kau ini sampah. Apakah kau memang sengaja ingin membuat keributan? Kurasa kau sudah keterlaluan. Panggil orang untuk mengusirnya. Ya Tuhan, apa yang kulihat ini? Ternyata ketua dewan direksinya DeLong. Woody. Apa? Itu DeLong Group. Ketua dewan direksi yang misterius. Kau yakin? Tentu saja aku yakin. Aku juga secara kebetulan pernah bertemu ketua dewan direksi DeLong. Tampangnya gagah. Bagaimana mungkin aku salah ingat? Keluarga Jiang luar biasa. Nenek mereka sedang merayakan ulang tahun. Ketua dewan direksi pun datang sendiri. Keluarga Jiang akan kaya raya. Apakah ini Tuan Direktur Hao? Kehadiran Bapak ke rumah sederhana kami sungguh membuat keluarga Jiang sangat terhormat dan bercahaya. Silakan masuk. Saya mendengar ada orang di sini yang mengaku memiliki guci labu Siam Giok Biru Yongle. Benarkah? Tuan Direktur Wu itu. Bagaimana kau tahu? Aku punya caraku sendiri untuk mengetahuinya. Kau hanya perlu bilang ada atau tidak. Memang ada. Itu dibeli putraku untuk diberikan kepada ibuku. Hadiah ulang tahun. Ternyata benar ada. Baiklah, kalian sendiri saja yang menghancurkannya. Tuan Direktur Wu. Halo. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Silakan duduk. Minumlah sedikit anggur. Keluarga Jiang kami sangat menyambutmu. Jika kau datang untuk mencari masalah, maka aku akan berani bertanya. Keluarga Jiang kami, di mana telah menyinggung perasaanmu? Atau wakil presiden Jiang itu? Di hadapanmu, katanya kami keluarga Jiang mengatakan hal buruk tentang kami? Ya. Apakah Ketua Hao mendengar sesuatu tentang hal buruk keluarga Jiang kami? Ketua Wu. Sebenarnya Jiang Yuking itu, dia adalah anak durhaka keluarga Jiang kita. Satu-satunya. Dia penuh dengan kebohongan dan bermoral buruk. Sebelumnya dia dipecat oleh Jiang Corporation kita. Kau tidak boleh percaya kata-katanya. Nenek, paman besar. Sebelum hari ini, aku belum pernah bertemu Tuan Wu. Lalu bagaimana aku bisa di depannya mengatakan hal buruk tentang keluarga Jiang kita? Kalian jangan terus-menerus menuduhku salah. Diam kau. Kau tidak berhak bicara di sini. Aturan keluarga Jiang kalian memang besar sekali ya. Wakil Direktur DeLong kami. Di keluarga Jiang kalian, diperlakukan seenaknya seperti ini. Bahkan difitnah oleh semua orang. Tuan Wu. Yuking adalah anak kandung kami. Bagaimana mungkin kami menyebarkan fitnah? Lagi pula, begitu bukan? Wakil Presiden Jiang mengatakan apa di hadapanmu? Aku juga tidak mengerti. Tuan Presiden Wu, kedatanganmu hari ini, untuk apa sebenarnya? Sudah kukatakan. Aku datang karena kaleng labu Siam itu. Itu adalah hadiah ulang tahun yang dibeli putra saya dengan harga mahal, untuk diberikan kepada ibu saya. Bagaimana bisa Tuan Direktur Wu begitu tega? Langsung menghancurkannya. Karena itu adalah barang ajaib. Tidak mungkin. Bagus. Xiao Yao, apakah ini ulahmu? Ulah apa yang bisa kulakukan? Pertama, vas bunga ini bukan kamu beli dariku. Kedua, kau beli vas bunga tanpa memberitahuku sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mengatakannya? Ini ulahku. Aku tahu. Sepertinya, kau sendiri pun sudah mulai percaya. Vas bunga ini palsu, kan? Kau
Kau mengada-ada. Aku beritahu kau. Tidak ada bukti. Jangan asal bicara. Bukti. Mau lihat bukti? Ya. Baiklah, silakan. Akan kuperlihatkan padamu. Kau mengeluarkan ini untuk membandingkan dengan vas bunga. Lalu bagaimana bisa membuktikan vas bunga saya palsu? Kau tahu tidak? Sepasang botol ini, di dunia hanya ada satu pasang. Dan keduanya berasal dari penggalian kiln resmi, pasanganku ini. Tapi di luar negeri. Aku sudah menghabiskan lebih dari 100 juta untuk membelinya. Setelah diperiksa berkali-kali oleh para ahli. Sedangkan milikmu itu. Apa yang membuktikan bahwa itu bukan barang palsu? Tidak mungkin. Vas bunga milikku. Sama sekali tidak mungkin palsu. Saya ingin bertanya satu hal lagi. Vas bunga Anda, apakah itu dari seorang pria berwajah bulat, yang tidak terlalu tinggi? Bagaimana Anda tahu? Benar sekali. Itu. Namanya Yu Yuli. Adalah peniru. Ahli dalam meniru keramik Yongle berwarna hijau kebiruan. Yang dibuatnya pun sangat mirip. Tetapi juga mudah dikenali. Kalau kau tidak percaya, bisa dipecahkan. Lihat bagian bawahnya. Apakah berbeda dengan tempat lain? Pecahkan. Keluarga Jiang kami, puluhan juta ini, pun tidak kami pedulikan. Benar juga. Ini bagaimana bisa? Jika ketua dewan, kau memang bermata jeli. Membantu hamba menemukan sebuah barang. Untuk menyatakan terima kasih, tetaplah Tuan Wu tinggal di sini. Minum air putih saja. Tidak usahlah. Anggur keluarga Jiang kalian itu, saya tidak berani minum. Saya tidak akan berlama-lama. Sekali lagi. Wakil Presiden Jiang membawa barang ini. Yatin giok putih kualitas terbaik. Tapi setidaknya, 8.500.000. Barang bagus ya? Yu King. Pertunjukan bagus sudah kita tonton. Ayo kita pergi. Kalian berdua. Bagaimana bisa mengambilnya kembali? Kalian semua bilang, barangku ini palsu. Kami masih tinggal di sini. Buat apa menyusahkan kalian? Kau. Nenek, aku benar-benar tidak mengerti. Hari ini, Ketua Dewan Direksi Delong Group, Tuan Wu, kenapa harus membela Xiao Yao dan Jiang Yuqing, dua orang yang tidak berguna itu? Sih. Hari ini mereka berdua membuat keributan. Kali ini muka keluarga Jiang kita. Maluku. Chen He, kamu juga. Kenapa tiba-tiba membeli barang palsu? Aku kan tidak tahu itu barang palsu. Aku juga tidak mengerti. Sudahlah, jangan bicara lagi. Hari ini terlihat, hubungan antara Ketua Dewan Direksi Delong dan Jiang Yuqing benar-benar tidak biasa. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Jiang Yuqing duduk dulu di posisi Wakil Presiden Delong. Hari ini, masih membantu Jalang itu keluar untuk membantunya. Aku tahu. Pasti Jiang Yuqing Jalang itu. Dan Direktur Wu itu, keduanya. Kalau tidak, mengapa dia pergi hari ini, membela Jiang Yuqing? Pasti begitu. Tidak mungkin. Jiang Yuqing kan sudah punya suami dan anak. Lalu apa masalahnya? Orang-orang besar itu selalu punya beberapa hobi khusus. Tidak heran. Mendengarmu berkata seperti itu. Memang ada kemungkinan itu. Jiang Yuqing itu benar-benar mencoreng wajah keluarga Jiang kita. Xiao Yao itu juga pengecut. Istrinya sendiri saja sudah di atas ranjang pria lain. Jiang Yuqing itu seharian merasa dirinya sangat hebat. Benar-benar tak tahu malu. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Grup Delong lebih berpengaruh daripada kita. Terlalu banyak. Kita lihat saja. Jiang Yuqing, gadis Jalang itu. Jika ada proyek bagus di masa depan,
Jangan beritahu keluarga Jiang kita. Benar, ibu memang berpandangan jauh. Kemajuan keluarga Jiang kita di masa depan, mungkin benar-benar bisa sedikit ikut tersinari cahaya grup Delong. Nak, kurasa kau menambahkan sayapnya. Dengarkan aku. Malam ini ada tamu yang akan datang. Sebaiknya kalian bersembunyi di rumah masing-masing. Jangan keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku mengusir kalian. Baiklah. Aku akan membawa Guo dan Yu Qing keluar malam ini. Tidak akan tinggal di rumah. Itu tidak boleh. Yu Qing ingin tinggal. Lalu kenapa? Aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Sejelas itu. Cepat kembali ke kamarmu. Sebentar lagi tamu akan datang. Jangan keluar. Yu Qing, kamu akhirnya pulang juga. Cepat ganti baju yang bagus. Lalu dandan lagi. Sebentar lagi tamu akan datang. Tamu? Tamu apa? Siapa yang kalian undang? Tentu saja, putra dari grup Liu, Tuan Muda Liu. Liu Cheng. Aku lelah. Aduh, kakak. Jangan seperti itu, ya. Wei Ming bahkan sudah meminta 2 kali. Tuan Muda Liu baru mau datang. Menjadi tamu di rumah. Itu artinya, Tuan Muda Liu datang sekali saja sudah sulit. Jangan sampai kau cemberut padaku. Jangan sampai kau cemberut padaku. Jangan kira sekarang kau sudah Wakil Direktur Delong. Ya, kau benar-benar merasa hebat. Ya, Tuan Muda Liu itu putra mahkota grup Liu. Nanti seluruh grup Liu akan menjadi miliknya. Aku tidak bertemu Tuan Muda Liu. Akhirnya Anda datang. Silakan, silakan masuk. Yu Qing, lama tak jumpa. Kau semakin cantik. Ini mawar untukmu. Suka. Bunga pemberian Tuan Liu. Tentu saja Yu Qing menyukainya. Tuan Liu, silakan duduk. Yu Mei. Silakan duduk, silakan duduk. Tuan Liu ini. Yu Qing kita baru saja menjabat sebagai wakil direktur di Delong Group. Kerjaannya sibuk, agak lelah. Dia pendiam. Mohon pengertiannya. Bu. Tentang Rain yang bekerja di Delong Group, saya tahu. Ini kabar baik. Artinya, saya tidak salah menilai orang. Yu Qing semakin hari semakin berprestasi. Aku bahkan merasa aku sedikit tidak pantas untuk Yu Qing. Aduh, Tuan Liu, Anda benar-benar rendah hati. Pantas. Kau dan Yu Qing keluarga kita. Pasangan yang paling serasi. Liu Cheng, bisakah kau berhenti mengganggu aku? Aku sudah punya suami dan anak. Aku tahu apa yang kau katakan. Karena kau sudah tahu, maka kumohon jangan lagi. Tapi, aku benar-benar tidak mengerti. Di titik mana sih aku? Tidak sebaik timmu, suamiku yang tidak berguna. Aku dengar sih. Kehidupan kalian keluarga Jiang. 5 tahun lalu katanya mau berjuang, tapi akhirnya tetap saja gagal. Ini yang tidak ku mengerti. Di titik mana hatiku? Tidak sebaik hatimu. Suami yang tidak berguna. Kau selalu seperti ini. Selalu menolakku. Tanpa alasan. Hanya karena Xiao Yao adalah suamiku. Dan kami punya kuo-kuo. Jadi aku mohon padamu. Lepaskan aku, ya. Jangan ganggu aku lagi. Bisakah? Jiang Yu Qing, bagaimana caramu berbicara dengan Tuan Liu? Tuan Liu sudah cukup baik. Dia tidak meremehkanmu karena sudah menikah. Tidak meremehkanmu karena punya anak. Kau seharusnya bersyukur. Sikap apa ini? Berbicara kepada Tuan Liu. Bu. Aku dan Xiao Yao adalah pasangan suami istri yang sah. Apa yang legal dan ilegal? Nanti aku akan minta cerai sama si sampah itu. Minta dia menceraikan aku. Makan dari rumah kita, minum dari rumah kita. Bukan cuma seorang pengecut. Bisa dibandingkan dengan Tuan Liu. Bukan apa-apa. Setelah kau menikah dengan Tuan Liu, Liu Xiao ini dalam karirnya pasti bisa membantumu. Sedangkan si pengecut itu bisa apa? Sama sekali tidak berguna. Benar juga, Kak. Cepatlah cerai dari si sampah itu. Kalian jangan bicara lagi. Aku punya Guo. Aku tidak akan bercerai. Menurutku, Guo adalah anak yang baik. Aku punya sepupu laki-laki dan perempuan. Mereka itu sangat kaya. Sudah menikah bertahun-tahun, tetapi belum punya anak.
Kalau Guo-Guo bisa diadopsi oleh mereka, nanti, maka di masa depan, pasti akan bahagia. Bukan begitu, Bu? Aku menyuruhmu pergi. Tidak kau dengar? Kau ini sampah. Aku. Lihat saja apa yang kau katakan. Kita ini kan keluarga sendiri. Tentu saja syarat kita tidak akan terlalu berlebihan, asalkan Yuking setuju memberikan proyek Delong Group itu. Serahkan pada keluarga Jiang kami. Nanti keluarga Jiang kami akan secara alami maju untuk membuktikannya. Kau pun tak pantas menjadi keluarga Yuking. Pergi. Kau. Aku suruh kau pergi. Tidak terdengar. Kau sampah. Aku. Kau pikir kami tidak tahu? Orang di balik gosip ini adalah kau. Berani menggunakan cara licik seperti ini untuk melawan Yuking. Aku memukulmu pun pantas. Baik. Kau sampah. Jiang Yuking. Kau akan binasa suatu saat nanti. Xiao Yao. Tidak perlu kau urusi. Aku yang akan mengurusnya. Sampah itu, Xiao Yao. Berani sekali memukulku. Kali ini aku pasti akan membuat Jiang Yuking hancur reputasinya. Kan sudah kukatakan. Gadis sialan Jiang Yuking itu keras kepala sekali. Sekarang kalian sudah melihat sendiri kan? Karena dia, Jiang Yuking, tidak mempertimbangkan dirinya sebagai keluarga Jiang, maka kita tidak akan segan-segan. Chen He, kau yakin kali ini bisa membuat Jiang Yuking hancur? Nenek, kali ini aku yakin, hal-hal di internet pasti akan membuatnya terkenal buruk, hancur. Termasuk Delong Group. Pasti akan memecatnya. Halo. Apa? Ada apa? Chen He, ada apa denganmu? Chen He, apa? Cepat katakan. Grup Delong. Dia sudah mengeluarkan pernyataan. Sudahlah. Jangan bicara hal-hal yang tidak berguna. Chen He, segera bereskan semuanya. Bersihkan semuanya. Jangan sampai grup Delong menemukan kelemahan kita. Nenek, tenang saja. Saya akan segera pergi. Cepat, cepat. Pernyataan apa? Cepat katakan. Grup Delong sudah mengeluarkan pernyataan. Kata, sudah diselidiki, Jiang Yuking tidak terbukti menerima suap. Dan mereka juga mengatakan akan menindak penyebar rumor. Dan dalang di baliknya akan menuntut tanggung jawab hukumnya. Bagaimana mereka bisa menerbitkan pernyataan seperti itu? Maka kali ini keluarga Jiang kita, KAI bukannya tidak direncanakan semuanya, akan gagal. Sialan. Kali ini biarlah dia, Jiang Yuking, beruntung sekali. Tapi lain kali, kau tidak akan seberuntung ini lagi. Sudahlah. Jangan bicara yang tidak penting. Chen He, cepat bersihkan barang-barangmu. Dari awal sampai akhir. Jangan biarkan Delong Group menemukan kelemahan kita. Tapi jika Delong Group menggugat kita ke pengadilan, akibatnya tak terbayangkan. Nenek, tenang saja. Saya pergi sekarang. Cepat, cepat. Tuan Liu mengundangku hari ini. Apakah juga karena Jiang Yuking ya? Benar-benar kamu menebaknya. Tuan Liu mengundang kita ya? Adalah untuk membicarakannya. Bagaimana mengurus ini, Jiang Yuking? Terlihat Liu juga ada di Jiang Yuking. Sudah makan. Wanita, kan? Semakin seperti ini. Hari ini. Silakan, Tuan Muda Jiang datang. Kami punya ide. Idenya itu, yaitu, kita bisa memberinya obat. Sampai dia dengan Tuan Liu berdua. Pada saat itu,
Kita bisa memotretnya. Katakanlah, dengan foto-foto ini di tangan. Kita akan membuatnya. Menyerahkan pesanan miliaran dolar delong. Serahkan padaku. Sesuatu yang mudah. Lalu Tuan Muda Liu, ada yang perlu saya bantu. Aku butuh Tuan Muda Jiang untuk menaruh ini ke dalam air minum Jiang Yuking. Kita bisa diberikan padanya obat bius. Taruh ini ke dalam air minum Jiang Yuking. Ah, Yuking, ada apa sebenarnya denganmu hari ini? Sampai-sampai kau memanggilku. Duduk dulu, Yuking. Yuking, lihatlah kamu. Bagaimanapun juga aku adalah kakak sepupumu. Benar kan? Sini, minum air dulu. Minum air dulu. Kamu sebenarnya ada masalah apa? Mau bicara atau tidak? Aku akan memberitahumu kabar baik. Ayo, minum air putih dulu. Minum air putih dulu. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja kamu dan suamimu yang tidak berguna itu. Kapan kalian akan bercerai? Lalu tentang hubunganmu dengan Liu Cheng, Jiang Chenhe. Sudah berkali-kali kukatakan. Aku tidak akan bercerai dengan Xiao Yao. Xiao Yao juga bukan orang yang tidak berguna. Apakah kau masih punya kata-kata lain? Kalau kau tidak punya kata-kata lain, aku pergi. Ah Yuking, ada apa denganmu? Air ini tidak apa-apa kok. Kamu kepanasannya. Kalau begitu aku keluar dulu. Lalu, aku akan memanggil orang untuk membantumu beristirahat sebentar. Baik, ya. Hahaha Yuking. Aduh, sudah jam segini. Kamu masih menghindar dariku. Kira-kira kamu bisa menghindar. Hahaha. Yuking, ayo. Aku akan mengajakmu keluar untuk beristirahat sebentar. Halo, kalau begitu, di sini saja. Liu Cheng. Cantik sekali. Hahaha Yuking. Kau pikir kau bisa menghindar? Hahaha. Kalau begitu, di sini saja. Liu Cheng. Hahaha. Cantik sekali. Sialan. Berani sekali memberi obat seperti ini. Aku tidak akan melepaskan kalian. Yuking, sampai jumpa lagi. Tuan, hasil penyelidikan sudah keluar. Kali ini adalah Liu Cheng, Jiang Chenhe dan Yang Weiming. Mereka bersekongkol. Jiang Maolin dan nenek tua keluarga Jiang juga mengetahuinya. Tetapi Kechunhua dan Jiang Yumei memang tidak mengetahuinya. Selain itu, Yang Weiming sebelumnya mencoba membunuh putri kecil. Dalang dibaliknya adalah Liu Cheng. Sial semua sial. Wudi. Tata letak di luar negeri sudah selesai belum? Pemulihan identitas pemimpin Istana Tianlong sudah hampir selesai. Pemimpin sekarang bisa pulih kapan saja. Sebagai pemimpin Istana Tianlong. Bawahan menyambut perintah Tianlong. Keluarga Jiang, keluarga Liu, dan keluarga Yang. Siapapun yang merugikan Yuking dan Guo, mereka yang tidak berniat baik. Baik dari keluarga maupun individu. Jangan sampai ada yang lolos. Aku akan membuat mereka membayar 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat atas perbuatan mereka. Mengerti? Baik, Tuan. Gawat, ada masalah besar. Tenang saja. Ada apa? Ceritakan pelan-pelan. Barang kiriman kita ke luar negeri disita. Ah. Apa? Jika barang tidak segera dikirim, kita akan membayar denda.
Wan prestasi pembeli luar negeri. Tetapi denda ini cukup untuk membuat keluarga Jiang bangkrut. Siapapun yang merugikan Yuking dan Guo, baik itu individu maupun keluarga, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan membuat mereka membayar 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Mengerti? Baik, Tuan. Bagaimana ini? Paman besar sudah kabur. Perusahaan Jiang juga bangkrut. Saham keluarga kita juga habis. Lalu kita harus bagaimana? Siapa yang tahu keluarga Jiang akan sampai seperti ini? Kita sebaiknya segera kembali dan minta pendapat Wei Ming. Kalau memang tidak bisa, maka kita cari kakakmu. Aku tidak percaya. Dia masa bodoh sama kita. Cepat pergi. Kita cari Wei Ming dulu. Saat ini, apa yang bisa kulakukan? Keluarga Jiang kalian hancur. Keluarga yang kita juga hancur. Villa tempat tinggal dan mobil mewah. Semua harus dijual. Sekarang bagaimana? Aku juga bingung. Keluarga yang kalian juga akan hancur. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan ada krisis ekonomi lagi. Keluarga yang kami diserang. Keluarga Jiang kalian pasti juga jadi target orang. Bingung sekali. Kita sudah menyinggung siapa sih? Tokoh penting apa? Gimana ini? Kita mau bagaimana ke depannya? Informasi dari Liu Xiao kali ini benar adanya. Keluarga Jiang benar-benar hancur. Kepala keluarga Jiang, Jiang Maolin. Ia kabur ke luar negeri dengan uang perusahaan. Tapi beberapa hari yang lalu, dalam sebuah perampokan, ia ditembak mati. Keluarga Jiang benar-benar hancur. Sekarang anggota keluarga Jiang juga berpencar kemana-mana. Semuanya kacau balau. Situasi keluarga yang sama seperti keluarga Jiang. Lalu, saya takut saham Liu Group diakuisisi secara jahat oleh orang lain. Situasi kita sekarang agak krisis. Jangan-jangan ada yang sengaja menjebak kita beberapa keluarga. Apakah dia? Keluarga Jiang kalian sudah tamat. Keluarga yang kami juga tamat. Villa tempat tinggal dan mobil mewah yang kami kendarai. Semua harus dijual. Aku tidak mengerti. Kita sudah menyinggung siapa sih? Tokoh besar apa? Berikan padaku. Bunuh Xiao Yao untukku. Dan juga putrinya. Baik. Jaga kerahasiaannya. Dan urusan ini kau urus sendiri. Berapapun biayanya tidak masalah. Yang penting urusan ini. Tidak boleh ada lagi kesalahan. Kau mengerti. Cepat pergi. Xiao Yao, Xiao Yao. Ternyata aku benar-benar meremehkanmu. Seberapa besar sih dukungan yang kau miliki? Tapi kau hanya perlu mati. Meski kau punya dukungan sebesar apapun, percuma juga, kan? Xia Yao. Xia Yao, apa kau benar-benar pemimpin Tianlongdian? Yuking, maafkan aku. Telah menyembunyikannya darimu selama ini. Sekarang, penyebaran Tianlongdian di luar negeri sudah hampir selesai. Identitasku akhirnya bisa muncul ke permukaan. Aku benar-benar tidak percaya. Suamiku ternyata adalah penguasa Istana Naga Langit yang legendaris. Dialah yang menciptakan Istana Naga Langit. Yuking, terlepas aku adalah atau bukan penguasa Istana Naga Langit, aku ini suamimu. Ayahnya Guo. Kau jangan berpikir macam-macam. Keluarga Jiang dan keluarga yang itu. Benar, keluarga Jiang dan keluarga yang memang ulahku. Bukan hanya keluarga Jiang dan keluarga yang, masih ada keluarga Liu juga. Semua orang yang dulu merugikan kamu dan Guo. Dia dan keluarganya akan kucabut sampai akar-akarnya. Istri dan putriku, Xiao Yao. Bukan siapapun yang bisa diintimidasi. Papa menghajar orang jahat, Papa paling hebat. Tuan, bawahan ini ada sesuatu yang ingin dilaporkan. Katakanlah, sejak Jiang Maolin melarikan diri ke luar negeri, keluarga Jiang pun hancur berantakan. Jiang Chenhe demi mengumpulkan uang untuk pelariannya. Bahkan mulai menjual rumah leluhur keluarga Jiang. Saya sudah membelinya. Aku memberitahumu,
Xiao Yao, kau ini benar-benar sampah. Pergi kau. Berhenti. Nenek, lihatlah dengan jelas. Kenyataannya, keluarga Jiang hancur. Ayahku kabur. Kukira dia juga meninggal di luar negeri. Sekarang aku hanya ingin mendapatkan sedikit uang. Untuk masa tua, Nenek, sekarang ikutlah denganku. Orang yang akan mengambil rumah ini akan segera datang. Cepatlah ikut denganku, Nenek. Kau ini anak yang boros. Ini rumah leluhur keluarga Jiang kita. Bagaimana bisa kau jual? Bagaimana kau bisa menjualnya? Kau membuatku setelah mati nanti. Bagaimana aku bisa menghadapi nenek moyang keluarga Jiang? Tidak boleh. Rumah ini tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Cepat kembalikan uangnya. Cepat kembalikan uangnya, Nenek. Rumahnya sudah dibalik nama. Sudah terlambat, Nenek. Kau. Siapa yang menyuruhmu masuk? Pergi, hilang dari hadapanku. Kau kira kau siapa? Berani sekali kau berbicara seperti itu padaku. CK. Kau kira kau siapa? Hah? Kau pikir karena keluarga Jiang kita sudah selesai? Kau berani sekali berbicara seperti itu padaku. Aku beritahu kau, Xiao Yao. Kau ini benar-benar sampah. Cepat sana, pergi dari sini. Berhenti. Kau ini sampah. Cepat pergi dari sini. Nenek. Apakah kau sedang berbicara padaku? Yang kumaksud adalah kamu. Aku akan mengusirmu dari keluarga Jiang. Aku akan menghapus namamu dari daftar keluarga Jiang. Namamu akan dihapus. Nenek. Kau terlalu percaya diri. Siapa yang akan keluar hari ini? Belum tentu. Tuan Nyonya pemimpin istana. Baiklah. Rumah ini telah diakuisisi oleh Istana Naga Langit. Silakan segera pergi. Jika tidak, kami akan menindak tegas atas pelanggaran masuk tanpa izin. Atas nama perumahan pribadi, kami akan melawan balik kalian. Tian Longdian. Kau, maksudmu Xiao Yao si sampah itu, adalah pemimpin Tian Longdian? Tidak, itu tidak mungkin. Lalu kau masih bersamaku. Berlari sejauh apa? Kau orang miskin. Nanti di rest area depan, kau turun saja. Tuan Muda Jiang, kau tidak boleh meninggalkan aku. Tuan Muda Jiang, kau melakukan apa? Jangan tinggalkan aku, Tuan Jiang. Aku ingin bertemu Yuking. Sekarang kupikirkan, ingin bertemu Yuking. Maaf. Yuking sangat sibuk. Tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Baiklah. Jangan banyak bicara. Kalian. Sekarang. Segera. Sekarang juga keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang untuk mengusir kalian. Aku akan pergi sekarang. Chen He. Nenek, kau tetap di sini dulu. Aku pergi dulu. Jiang Chen He. Kau. Wudi. Usir dia keluar. Jangan kotori rumahku. Pergi. Tuan Muda Jiang, kali ini kita benar-benar selesai. Aku, Yang Weiming, juga punya hari untuk melarikan diri dan menghindari hutang. Jangan bicara pesimis seperti itu. Kita sekarang punya uang di rekening. Sampai dimanapun, kita bisa hidup enak. Benar juga. Asal ada uang, kita bisa hidup enak dimanapun. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini. Ada apa? Ada apa? Kau berteriak-teriak apa sih? Ada apa sebenarnya? Aku. Kartu bankku diblokir. Apa? Kau tidak akan memberitahuku bahwa kau menyimpan semua uangmu di bank. Kau tidak punya uang tunai. Aku tidak punya. Lalu kau masih bersamaku. Lari apaan sih?
Kau ini orang miskin. Nanti di rest area depan. Kau turun saja. Tuan Muda Jiang, kau. Jangan tinggalkan aku, Tuan Muda Jiang. Kau mau apa? Jangan tinggalkan aku, Tuan Muda Jiang. Pergi. Aku akan bertarung denganmu. Pulang, tidur. Apakah Guo senang hari ini? Barang murahan seperti ini. Tetap saja pembunuh kelas 1. Berani melawan Tianlong Bian kami. Benar-benar ingin mati saja.